Ya kita niatkan untuk mudahnya pembangunan masjid kita Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala datangkan kekasih-kekasihnya untuk membantu pembangunan masjid. Al-Fatihah. Ya, silakan niat masing-masing dalam hati sesuai dengan hajatnya masing-masing. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabi'u bil ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama naqasimullahu yuti'u kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya Bapak-bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat jasmani, sehat rohani kita. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, disebut bulan Maulid, bulan yang penuh berkah. Bahkan ulama mengatakan malam kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW ini lebih berkah daripada malam Lailatul Qadar, malam Arafah, bahkan semua malam-malam yang mulia. Kenapa? Karena tidak akan ada malam-malam mulia itu kalau tidak disebabkan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan ini kita bulan yang kita tambah lagi kegembiraan kita. 1400 tahun lebih yang lalu telah lahir manusia yang memberikan rahmat kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin, best of the bestnya manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, Khatamun Nabiyyin, tidak akan ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan yang penuh barokah. Maka ulama menganjurkan banyak bersolawat. Bersolawat ini ditargetkan karena berhitung dalam berbuat amal ini untuk mendisiplinkan diri kita dalam beramal. Yang kedua, memang dulu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baca Subhanallah 33. Kenapa harus 33? Alhamdulillah 33. Banyak zikir-zikir yang diberikan hitungan oleh Rasulullah. Jadi zikir dengan hitungan pun juga dicontohkan. Bukan berarti zikir gak usah pakai hitungan, ngapain dihitung-hitung? Allah juga gak maha menghitung. Bukan, tapi zikir dihitung itu untuk mendisiplinkan diri kita. Selawat sehari 1000 minimal misalnya, 1000. Ditingkatkan lagi 1000 petang, 1000 pagi, 1000 petang.
Ditingkatkan lagi kalau sudah biasa, sudah istiqomah 1000 pagi, 1000 petang, 1000 malam, 3000. Abu Lahab saja yang seumur hidupnya, ya, Abu Lahab itu seumur hidupnya benci dengan Rasulullah. Satu kali saja, satu waktu saja Abu Lahab itu senang dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau dapat dispensasi di hadis Bukhari, dapat dispensasi setiap hari Senin dia mendapat keringanan siksa dari api neraka. Setiap hari Senin. Itu seumur hidup sekali doang tuh senang dengan kelahiran Nabi. Nah, bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang senantiasa bangga, senang menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan bersama-sama masuk surga dengan orang-orang yang kita cintai, masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Maka di bulan Maulid ini kita perbanyak sholawat, perbanyak mengingat sejarah Nabi, bagaimana perjuangan beliau dulu memperjuangkan agama ini, dan tidak akan ada Nabi lagi setelah beliau. Syariatnya sudah sempurna. Kalau dulu dikirim Nabi, kemudian lama-lama wafat Nabinya, umatnya lama-lama nggak taat sama Allah, dikirim lagi Nabi, dikirim lagi Nabi, perbaiki lagi, baik lagi, akhirnya Nabinya meninggal lagi. Akhirnya lama-lama rusak lagi, nggak beriman lagi, dikirim lagi Nabi. Begitu terus sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai terakhir baginda Nabi Muhammad. Tetapi Rasulullah sudah 4 tahun Nabi terakhir, nggak ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Pintu kenabian ditutup. Maka serusak-rusaknya umat ini, sehancur-hancurnya umat ini, nggak akan lagi dikirim Rasulullah SAW, tidak akan lagi dikirim para nabi. Maka kita inilah yang mempunyai tanggung jawab, bagaimana seperti tanggung jawabnya para nabi-nabi dahulu, menyampaikan agama ke dalam diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, pada seluruh umat semampu kita. Minimal apa yang kita pimpin, yaitu keluarga kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita perbanyak sholawat di bulan Maulid supaya kita ini semakin dekat dengan Rasulullah, semakin rindu dengan Rasulullah. Kalau hati kita ini semakin rindu dengan Rasulullah, harapan kita sebelum kita mati pun sudah dijenguk oleh Rasulullah SAW lewat mimpi. Ini kata ulama, orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, ini di dunia aja sudah dijenguk, bagaimana nanti di akhirat? Di akhirat, kalau di dunia ini sudah dijenguk, insya Allah nanti di akhirat dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, kita teruskan, ini hadis juga salah satu tanda. Sebagian ulama mengatakan termasuk salah satu orang yang sering menyebut nama Nabi adalah orang yang belajar hadis. Karena di situ sebut nama Rasulullah, salawat lagi, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Abdullah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu qala sawqana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana, faqala qad kana min qablikum yukhadhu rajulu fayughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yuta bil mi'thari fayudau ala ra'sihi fayuj'al nisfain wa yumsadu bi amsatil hadid ma duna lahmihi wa 'admihi ma yasudduhu dhalika an dinihi. Wallahi la yutimanna Allahu hadzal 'amal hatta yasir raqibu min San'a
ilal hadrul maut la yakhafu ilallah wa tibba'ana gonami walakinnakum tastajilun. Rawahul Bukhari. Dari Sayyidina Abi Abdullah Khabbab bin Arad, salah satu perawi hadis mengenai bacaan sholat itu. Ditanya oleh para sahabat bagaimana bacaan sholatnya Rasulullah, terutama ketika membaca Al-Fatihah dan surat ketika sirri. Maka Khabbab bin Arad mengatakan, aku melihat jenggot Rasulullah bergerak-gerak. Jadi beliau menggerakkan mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan sholat sirri ya, terutama diem Pak. Ini kadang sholat Allahu Akbar diem aja. Kalau udah diem, tahu-tahu sudah belum. Apalagi sholat subuh kan, sudah sampai langit ke subuh, sudah sampai langit ke-7 ya, masya Allah, terbang. Kasih diem. Bahkan sebagian ulama bukan hanya menggerakkan mulut, tapi agak-agak sedikit berbisik. Minimal telinga kita sendiri dengar. Jangan juga kencang, mengganggu orang sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Nah ini yang meriwayatkan Umar bin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, syaqauna, kami mengadu kepada ila Rasulillah, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdah. Beliau sedang bersandar di burdah. Burdah ini kain atau jubah, ya pokoknya biasanya tuh orang-orang Arab ada jubah, terus jubah lagi, entah berbentuk jubah atau berbentuk kain besar, biasa digunakan untuk musim dingin. Beliau bersandar dengan kain-kain itu, ditumpukan terus disandarkan sama. Burdah, kalau kita ingat burdah ini ingat selawat burdah. Gimana selawat burdah Pak? Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Itu selawat burdah. Kenapa disebut selawat burdah? Ceritanya, yang mengarang selawat itu namanya Imam Al-Bisri dari Alexandria sana. Beliau berasal dari Alexandria. Beliau lumpuh Pak, badannya lumpuh, ulama lumpuh, nggak bisa bergerak kecuali tangannya tulis turja syafa'atuhu ikuli hauli minal ahud, ditulis sama beliau walimutahimi. Terus beliau tertidur. Ketika tidur itulah mimpi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dipakaikan burdah dari belakang, sama Rasulullah dipakaikan burdah dari belakang. Bangun langsung sembuh, lumpuhnya langsung sembuh. Maka beliau kasih nama selawat yang beliau karang itu selawat burdah. Jadi selawat burdah itu fungsinya banyak. Ada yang sakit baca itu Pak, banyak-banyak, hitungan ganjil. Maulaya sholli wa sallim, dan hitungan ganjil 7, 11, 21. Tiupkan ke air, kasih minum. Selawat burdah, hitungan ganjil. Atau juga selawat burdah ini biasanya sebagian ulama yang punya pengalaman biasanya untuk supaya tidak hujan. Selawat burdah. Selawat maulaya, orang bilang kadang-kadang selawat maulaya. Baca maulaya. Sudah mendung, kita mau dakwah, kita mau ke kantor atau apa? Ya Allah, saya mau berangkat dakwah, saya mau berangkat ngaji, saya mau berangkat mencari nafkah. Digeser dulu hujannya ya Allah. Minta sama Allah. Terus salah satu ikhtiarnya baca selawat burdah. Mungkin naik motor baca maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Saya sering sekali itu pengalaman. Berdua tuh sama Jiki saya biasanya baca maulaya. Baca maulaya itu bergeser Pak. Bergeser. Salah satunya selain setelah kita berdoa baca maulaya, juga kirimkan Al-Fatihah kepada malaikat
Mikail. Mikail ini yang menurunkan hujan. Mikail adalah malaikat yang menurunkan hujan dan juga beliau adalah yang mengantarkan rezeki. Dia minta geser dulu lah malaikat Mikail, sebentar aja saya. Kalau udah nyampe masjid hujan ya. Itu sering betul saya. Sampai masjid terus hujan, terus sampai rumah hujan. Baca maulanya, sholawat burdah. Beliau sedang bersandar di burdah, sebuah kain. Lalu fidili Ka'bah, beliau sedang di dalam tiupan dalam teduhan Ka'bah. Dalam teduhan Ka'bah. Bagolna, para sahabat mereka mengatakan, ala tastansiru lana, ala tad'u lana ya Rasulullah. Jadi Rasulullah lagi sendiri santai-santai. Jadi amalan di dekat Ka'bah, para datang nih sahabat, ya Rasulullah, apakah ada ini pertolongan untuk kita, nggak engkau doakan kami nih? Waktu itu masih di Mekah, masih dihabisi sama orang-orang Quraisy sahabat. Mereka minta supaya cepat ini, ayo ini kami sudah nggak tahan nih, tolonglah kami, doakanlah kepada Allah, keadaan kita ini sudah terjepit ya Rasulullah. Begitu kalau kita bahasnya. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad kana man qablikum. Dulu ada orang-orang yang sebelum kalian, kata Nabi. Ini orang minta doa buru-buru ini, minta tolong ya Allah, ya Rasulullah, minta Allah kepada Allah secepatnya. Keadaan kita yang darurat ini sempat diselesaikan gitu. Maka Rasulullah mengatakan, kalian ini gak ada apa-apanya. Dulu sebelum kalian ada seorang laki-laki, ada umat yang mereka diambil, orang-orang beriman mereka diambil, kemudian fayufaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Tanah itu digali, kata Rasulullah, tanah itu digali, kemudian mereka dimasukkan ke dalam lubang tanah itu, dikubur hidup-hidup. Bukan cuma begitu, semua yuta bil minsyar, kemudian dibawa gergaji, fayutau ala ra'sihi, kemudian gergajinya itu dibawa tengah-tengah kepalanya, fayuj'alu nisfaini, terbelah kepalanya. Kata Nabi, dulu umat dulu ujiannya bukan kayak kalian begini. Mereka sampai dimasukkan ke dalam lubang, terus dipendem hidup-hidup, kepalanya digergaji sampai kebelah, wayum satu bi absadil hadid, bahkan setelah digergaji disisir pakai rambut besi sehingga tulang dan dagingnya itu terkelupas. Disiksa. Sudah disiksa begitu, kata Nabi, apa mereka orang-orang beriman itu mayasudduhu zalika ad-dini. Mereka tidak sekali-sekali meninggalkan agamanya. Mereka tidak terhalang dari agamanya. Jadi mereka walaupun disiksa begitu dulu, kata Nabi, mereka nggak meninggalkan agamanya. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah tidak akan, demi Allah akan sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini, kata Nabi. Demi Allah, janji Allah pasti Allah akan sempurnakan agama ini sampai nanti ketika orang menunggangi satu tunggangan. Mereka berjalan antara dari Son'a sampai Hadrul Maut. Lumayan jauh dari Son'a sampai Hadrul Maut. Son'a ini kan ibu kotanya Yaman. Sampai Hadrul Maut mereka berjalan dengan menunggangi kuda atau onta, la yukhafu ilallah, mereka tidak ada merasa takut, aman. Kalau agama ini akan sempurna dan ketika itu akan aman, mereka tidak takut kecuali takut kepada Allah. Wadhi'ba ala ghanamihi, dan serigala tidak akan memakan dombanya, tidak akan pernah makan domba-domba orang yang berjalan itu. Jadi orang-orang yang safar itu mereka nggak takut sama Allah. Mereka nggak takut kecuali kepada Allah, dan bahkan nggak takut sama serigala walaupun mereka membawa domba-domba. Saking amannya maksudnya. Walakinnakum tastajiluna, inilah sifat kita. Dari zaman dulu, di zaman sahabat, Nabi menasihati mereka, tetapi kalian tastajilun, terlalu terburu-buru. Udah gak tahan ya Rasulullah, doakan kami. Ayo doakan kepada Allah, minta sama Allah supaya cepat selesai masalah kita. Walakinnakum tastajilun, kalian terburu-buru. Kita ini kadang-kadang sifat kita terburu-buru, pengen cepat dikabulkan, pengen
sahabat dulu, mereka minta kepada Allah masalah duniawi, diberikan sama Allah. Kemudian setelah bermimpi beliau masuk surga, ada satu batu bata rumah beliau di surga, istana beliau di surga, ada satu batu terbuat dari emas itu hilang. Maka ditanya, ya Allah, ini mana batu bata yang ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada dia, itu yang kemarin kamu minta, jatah kamu di surga, saya kurangi untuk mengabulkan doa kamu yang kemarin itu. Setelah itu sahabat itu berdoa, ya Allah, kalau untuk mengurangi jatah saya di akhirat, di surga, lebih baik doa saya untuk dunia kamu tidak kabulkan. Sempurnakan semua doa-doa saya, semua hajat-hajat saya untuk akhirat saja. Ini pelajaran buat kita bahwa orang-orang dahulu ini lebih sadis lagi. Sahabat pun juga minta sama Nabi seperti itu, dan Nabi bukan menjawab, oh ya tenang saya doakan, bukan, tapi Nabi berikan contoh bahwa umat-umat terdahulu juga lebih sadis disiksanya, lebih kejam mereka, tetapi mereka tetap mempertahankan agama. Nah, kalau kita dibandingkan sahabat, waduh jauh. Sayyidina Bilal itu batu ditaruh di dadanya, tapi tetap beliau mengatakan ahad. Agama taruh di atas kepala, dunia taruh di atas di genggaman tangan kita. Jangan terbalik, dunia taruh di atas kepala, agama di genggaman kita. Kalau dunia di atas kepala, agama di genggaman tangan, begitu agama jatuh, dunia mau jatuh, agama kita lepaskan. Tapi harusnya sebaliknya, agama di atas kepala, dunia di genggaman. Begitu agama mau jatuh, kita rela meninggalkan dunia kita. Dunia ini mau nggak mau kita tinggalkan, Pak. Mau nggak mau kita tinggalkan. Sebelum kita mati pun sudah pelan-pelan kita tinggalkan. Rasa enak makan mulai hilang, itu sudah mulai kita tinggalkan. Rasa enak tidur sudah mulai kita tinggalkan. Rasa yang enak berjalan, rasa enak badan sudah mulai pun kita tinggalkan. Itulah duniawi. Begitu puncaknya nanti, begitu sudah meninggalkan, sudah hilang dari dunia ini, baru kita tinggalkan betul-betul, baru welcome to akhirat, selamat datang di akhirat. Kalau udah begitu, apa gunanya kita mencari dunia sebanyak-banyaknya kalau bukan dunia itu kita kirimkan ke akhirat? Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diumumkan di masjid, Bapak Fulan, kalau kita dengar di masjid ada pengumuman, kita selalu merasa suatu saat nama saya yang dipanggil di situ. Kalau kita bawa kurung batang, kita harus punya perasaan suatu saat saya yang ada di dalam kurung batang itu. Kalau sudah begitu mau gimana? Mungkar nakir sudah nunggu kita di kubur. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari azab dari kubur. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Insyaallah. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang tanya, Pak? Ya. Jarak terdekat kita dengan hamba-Nya pertanyaan Allah itu pada saat sujud seperti itu. Kemudian dalam sujud diselingi dengan doa atau permohonan hamba kepada Yang Maha Esa, itu pakai bahasa Indonesia seperti apa? Ya. Itu yang pertama. Berarti sujudnya dalam sholat ya? Dalam sholat. Apakah permintaan itu juga termasuk dalam hitungan sholat atau seperti apa? Kemudian yang kedua, sujud ya. Jadi sujud itu memang luar biasa. Kita berbisik di bumi tapi terdengar di langit. Nah, itu istilahnya sujud. Sujud itu awesome. Kita berbisik di bumi tapi terdengar di langit. Jadi
Jadi sujud itu ketika hambanya paling dekat dengan Allah, ya sujud itu. Maka sujud ada kalanya ketika sholat, ada kalanya di luar sholat. Boleh kita sujud di luar sholat, sujud syukur misalnya, atau sujud yang lain. Tapi kalau sholat sujud di dalam sholat, nah ini baru. Kalaupun doa pakai bahasa Indonesia boleh, tapi syaratnya harus di dalam hati. Kalau terbuka bahasa Indonesianya keluar ketika sholat, batal sholatnya. Bahasa Arab aja. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia, tapi harus di dalam hati. Minta sebanyak-banyaknya. Artinya kalau sujud dalam sholat kemudian kita berdoa panjang-panjang, berarti sholat sunnah. Bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib kan berarti ngikutin imam. Kalau imam juga jangan panjang-panjang sujudnya, bingung di belakang. Ini imam benar masih soheng, jangan-jangan ketiduran imamnya. Kan ada kasus tuh Pak, imamnya lagi sujud karena malu dia mau buang air, dia langsung lari aja. Ya kamu nungguin di belakang, kamu nungguin. Akhirnya ada yang satu nekat ngintip dia, Pak Imam udah nggak ada. Harusnya dipaksakan dulu berdiri atau duduk di antara sujud, tergantung sujud yang mana. Terus kemudian baru beliau kasih kode untuk maju ya. Kalau sholat sunnah, ya itulah kesempatan kita waktu tahajud, panjangin sujudnya, panjangin pada semua. Masya Allah, berhubungan langsung dengan langit. Sujud itu harus berhubungan terakhir ya. Tapi kalau di ketika sujud waktu berjamaah pun ya boleh. Kalau lagi ada kesempatan minta berdoa bahasa Indonesia dalam hati selagi sujud. Tapi jangan, kadang-kadang ada tuh yang ngamalin begitu. Pernah saya di samping saya sholat, dia setiap sujud lebih lama dari yang lain. Akhirnya tetap mengganggu sebelahnya. Seintinya kalau kita berjamaah itu harus ikut imam dan jangan mencari perkara-perkara yang aneh-aneh sehingga yang lain nanti jadi nggak khusyuk gara-gara kita. Kecuali memang dia keanehan itu memang punya dalil sendiri ya, artinya seperti jari digerak-gerakkan, itu mazhab yang lain kan memang ada. Tapi kalau di mazhab Syafi'i kan nggak ada. Jadi memang agak aneh kalau di tengah-tengah mazhab Syafi'i yang menggerakkan jari itu. Akhirnya yang sebelahnya ngikut gerak kepalanya tuh Pak. Lihat sebelahnya gerak, nggak biasa ngeliat jari gerak nih. Tapi kalau yang sudah biasa ya, selagi ada dalilnya silahkan. Banyak perkara-perkara yang kadang-kadang mengganggu, kayak sujud dilamain, padahal orang sudah duduk di antara dua sujud, dia terlalu lama. Nah, kapan sujudnya lama-lama? Ya monggo, sholat sunnah, duha kan banyak, tahajud, sholat awabin, silahkan sujudnya lama-lama. Ini kadang-kadang giliran sholat sendirian cepet-cepet, giliran sudah rame-rame pengennya lama-lama. Terbalik. Kalau sholat berjamaah, Nabi anjurkan dipercepat sholatnya yang pendek saja. Kenapa? Karena takut di belakang kita ada yang tua, ada yang sudah tidak kuat, mereka berdiri lama. Dengan sebab kita panjang sholatnya, gemeteran itu di belakang, kasihan. Tapi kalau giliran sholat sendiri, nah silakan sikat tuh sholat panjang-panjang. Surat Al-Baqarah gitu nggak apa-apa. 3 juz itu Pak. Al-Baqarah itu 3 juz. Sekarang kan banyak tuh pakai tiang itu Pak ya. Pakai tiang, Qurannya dibaca, pakai Quran yang besar, baca apa-apa. Tahajudnya biar panjang sambil baca. Sampai nggak kuat baru ruku. Panjang-panjang. Kalau sholat sendiri panjang-panjang, doanya panjang-panjang, zikirnya panjang-panjang. Kalau sudah berjamaah, usahakan seminim mungkin atau semudah mungkin sehingga. Tapi kecuali Pak ya, kalau bapak-bapak silaturahim mungkin ke pesantren, nah itu biasanya mereka sesuai dengan pondok pesantren musyawarah yang beda lagi, sesuai dengan masjidnya itu. Misalnya masjid sini musyawarah, ada tuh beberapa masjid setiap Jumat pagi sholat subuhnya baca surat Alif Lam Mim Sajadah. Sunnah. Silakan kalau memang sanggup imamnya dan jemaahnya sanggup, gak apa-apa. Ada beberapa masjid begitu.
supaya nggak pangling ketika ada surat sajadah di masjid lain, nggak pangling. Kadang-kadang kan yang nggak biasa kan, Allahu Akbar tengah-tengah sholat, wah ini aliran apa ini? Kalau lagi baca surat tiba-tiba sujud, kita Allahu Akbar, dia orang-orang pada sujud, dia ruku. Ini nggak apa-apa, sekali-sekali setiap Jumat subuh itu baca surat Alif Lam Mim Sajadah kalau mampu. Adinul Yusrul, agama itu mudah. Gitu aja. Jadi sujud itu memang kita perbanyak berdoa, karena disitulah ketika kita betul-betul sedang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagi Ustaz, Ya. kasus imam pada saat tahiyat awal rupanya batal, kemudian kita meninggalkan lokasi, otomatis kan belakangnya masih itu seperti apa itunya? Yang belakang-belakangnya. Apa namanya? Caranya. Mekanismenya atau tata caranya? Apa kemudian yang di belakang lagi juga itu maju ke depan, menutupi saf yang depan, begitu dan seterusnya ini ada. Mekanismenya ya dia nggak usah kerangka-kerangka kan. Kalau prakteknya ini lagi tahiyat awal ya. Tahiyat awal kebetulan. Dari tahiyat awal imamnya sempurnakan dulu aja berdiri. Jadi selesai saat apa tahiyat awalnya selesaikan terus berdiri supaya gantinya gampang. Kalau lagi tahiyat awal dia ujuk-ujuk berdiri kan Ribet. merangkak kita di belakang. Sempurnakan dulu berdiri, baru yang ini maju. Nah nanti yang kosong tetap begitu bagusnya, sunahnya di fullkan lagi. Cara majunya tahu Pak ya, tidak boleh gerakan dalam sholat. Gerakan dalam sholat tidak boleh lebih 3 kali. 3 kali lebih nggak boleh. Caranya ya gerakan untuk majunya langkah 1, Selangkah. baru 1 lagi, jangan langsung. Ya mungkin sebagian belum. Ini kalau kita langkahnya langsung 3, 1, 2, 3. Ini langsung ke 1 udah batal kita. Jadi caranya 1, 2 berarti dulu 1, 2. Ini sab lagi kosong 1, 2, 3. Ini batal mantulannya. 4. Karena 3 kali gerakan berturut-turut, ngejar sopnya langsung. Ini kan ngejar sop, ini antara sop dengan sop. Ngejar itu kosong. Iya. Dia langsung 1, 2, 3. Jadi nggak harus di saf yang selayaknya gitu. Selayaknya tapi dia majunya satu-satu Pak Ji. 1, 2. 1, 2. Nah ini yang boleh. Jadi 2 kali maju. Jangan langsung 1, 2, 3. Jadi harus 1, 2. 1, 2. Ini nggak batal. Langsung langkah panjang gimana Ustaz? Bisa juga. Iya, bisa. Bisa sampai. Ya. Kalau kakinya panjang bisa juga. Kayak vampir dong loncat. Ya, termasuk mundur sama. Atau ke samping misalnya, sampingnya kadang-kadang kosong, ini bisa jadi sampingnya batal. Kita sempurnakan yang belakang nggak paham-paham nih maju. Kita sempurnakan ke kiri juga boleh. Juga begitu. Makanya gerakan itu garuk-garuk Pak, hati-hati. Garuk-garuk sholat bisa 3 kali lebih itu. Kalau 3 kali gerakan sholat, 2 kali dulu. gerakan itu harus pas. 1, Cicil. 2, berhenti dulu. Tapi kalau gerakan 1, 2 berkali-kali juga nggak apa-apa. Enggak pergerakan. Pergerakan. Misalnya kan sering kan kalau kita lihat orang imam tarawih 1 juz itu di belakangnya kan bawa Quran tuh Pak. Itu juga harus 1, 2 kali gerakan. Diam dulu dia. Baru dicari 1, 2. Kalau dia langsung 1, 2, 3 batal. Jadi hitungannya 1, 2. Berhenti dulu. 1, 2. Mau terus-terusan begitu nggak apa-apa. Yang penting 2 kali gerakan, jangan sampai 3 kali bergerakan berturut-turut gitu ya. Kalau 1000 gerakan tapi dipisah dengan 2 tadi nggak apa-apa. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Tapi sebagian ulama kalau untuk menggaruk, gerakan itu